Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita ucapkan kepada rekan-rekan sahabat Yara yang telah setia menonton acara ini. Pemirsa sahabat Yara yang sedang berbahagia dimanapun Anda berada, Yara kembali hadir bersama saya Yulia Maulini dalam acara public review, yaitu yang merupakan kegiatan rutin dari Yara untuk melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah di Aceh. Langsung saja dengan tema kita pada hari ini, yaitu Peradilan Adat Aceh dengan narasumber Bapak Safaruddin SH selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi Peradilan Adat Aceh ini merupakan suatu keistimewaan bagi rakyat Aceh sendiri. Jadi kita ingin bertanya nih kepada Pak Safar tentang bagaimana sih sebenarnya peradilan adat di Aceh? Ya, baik, terima kasih Yulia dan sahabat Yara dimanapun berada. Pertama saya ingin menjelaskan tentang apa itu peradilan adat ya. Nah, peradilan adat adalah salah satu bentuk kekhususan Aceh dalam melaksanakan adat istiadat Aceh, yang salah satunya adalah melaksanakan peradilan adat. Nah, adapun tentang dasar hukum peradilan adat itu sendiri ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada di pasal 18B ayat 2. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, itu ada di pasal 98 ayat 2. Kemudian ada di Kanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Kampung. Kemudian ada Kanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adat Istiadat. Kemudian ada Kanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dan terakhir adalah Surat Kesepakatan Bersama Gubernur Aceh, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh ya tentang penyelenggaraan adat istiadat. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang apa itu sebenarnya peradilan adat itu. Baik. Ya. Kemudian Pak, ketika melihat kepada pasal 9 tahun 2008 bahwa disebutkan ada 18 jenis sengketa perselisihan yang dapat diselesaikan di Gampong. Ya. Nah, jadi gimana sih mekanisme penyelesaian sengketa adat menurut kanun? Jadi begini dia. Jadi memang di dalam peradilan adat itu ya diatur tentang 18 pidana ringan ya, kita sebut pidana ringan yang harus diselesaikan dengan mekanisme peradilan adat. Nah, itu kan misalnya ada 18 ya. Ada perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraid atau harta warisan, kemudian perselisihan antar warga, kemudian khalwat mesum, kemudian perselisihan tentang hak milik, ada pencurian dalam keluarga, kemudian perselisihan harta seharkat, harta gonogini, kemudian pencurian ringan, kemudian pencurian ternak, peliharaan, kemudian pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, kemudian persengketaan di laut, kemudian persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan dalam skala kecil, kemudian pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan dalam skala ringan, kemudian mengancam, tergantung jenis ancamannya seperti apa, kemudian perselisihan lain yang melanggar tentang adat istiadat. Jadi itu ada 18 hal yang diatur dalam kanun tersebut. Kemudian ketika terjadi pelanggaran ini, ketika salah satu dilanggar misalnya kan, misalnya terjadi yang biasa kita lihat kan khalwat atau mesum ya, kemudian perselisihan rumah tangga itu sering ya. Kemudian bagaimana sebenarnya mekanismenya? Ya, sebenarnya mekanismenya sudah diatur juga di dalam kanun itu ya. Jadi ada pengaduan dulu, ada pengaduan misalnya KDRT salah satu pihak mengadu kepada lembaga adat, misalnya boleh kepada perangkat Gampung tersebut, boleh kepala kalau disebut ada uleh jurungnya, ada kecil dan segala macam ya, itu kan mekanisme. Jadi begitu ada pengaduan, kemudian oleh kepala desa itu juga sebenarnya bukan hanya sebagai kecil dia.
bukan hanya, jadi dia merangkap juga sebagai hakim kalau kita melihat dari Kanun nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan kampung. Jadi kecil juga berfungsi sebagai hakim adat. Nah, jadi begitu ada persoalan tersebut, kemudian kecil menyelenggarakan, membuka peradilan adatnya. Ya, kemudian kecil selaku ketua selaku hakim juga tentu ada anggota-anggotanya. Nah, anggotanya itu ada tuhapet, ada imam menasah, kemudian ada tokoh adat, tokoh perempuan dan cendekiawan. Nah, kemudian dalam proses persidangan itu kan ada satu panitera, kalau kita katakan dalam persidangan ada panitera. Nah, panitera itulah sekretaris desa, itulah paniteranya yang melakukan pencatatan dalam proses peradilan tersebut. Nah, para pihak itu kemudian dipanggil, ditanyai, kemudian setelah ditanyai, kemudian ada kesimpulan. Nah, kemudian kan bukan hari itu mungkin ya, bisa hari itu, mungkin bisa ditunda. Kemudian setelah ada keputusan, nah, bagaimana sih sebenarnya keputusan? Nah, bisa diselesaikan misalnya perkelahian perkelahian ya, misal salah satu pihak kemudian didamaikan seperti adat, misalnya seperti apa, ada yang berdarah misalnya, ada kompensasi misalnya apakah diberi pengobatan, kemudian mekanisme pesijuk dan segala macam, dan ini kan tergantung kesepakatan dalam proses perdamaian tersebut yang dilakukan di dalam peradilan adat. Nah, ketika itu terjadi dibuat sebuah keputusan adat. Nah, keputusan adat kemudian ya setelah dilaksanakan, setelah diputuskan menjadi ketetapan, kemudian dilaksanakan. Nah, kalau itu perdamaian tinggal dipenuhi saja. Nah, bagaimana ketika tidak terjadi? Ketika tidak terjadi, maka misalnya sudah diputuskan begini, penyelesaian begini. Tadi salah satu pihak tidak setuju misalnya, tidak masalah juga. Dia bisa banding misalnya, bisa banding ke tingkat mukim. Kemudian mukim bersama perangkatnya juga menggelar peradilan adat seperti itu. Nah, di situ boleh selesai, boleh tidak juga. Nah, kalau selesai tinggal dilaksanakan. Nah, kalau tidak, baru mekanismenya itu masuk ke mekanisme hukum pidana tadi. Baru itu dilaporkan ke kepolisian. Seperti itu. Baik. Dalam pemantauan Yara sendiri nih Pak, sejauh mana implementasi kebijakan dari Kanun nomor 9 tahun 2008 ini terhadap masyarakat Aceh? Ya, jadi begini dia. Kalau dalam pantauan kita ya, dengan beberapa perwakilan kita yang ada di Aceh, ini kita akan memantau tentang implementasi peradilan adat. Jadi memang tidak maksimal. Ada kabupaten kota, ada kampung-kampung tertentu yang memang ada melaksanakan peradilan adat, tapi ada juga yang tidak melaksanakan sama sekali. Misalnya ini tidak dilaksanakan itu ada kendala, berbagai kendala misalnya itu. Ada berbagai kendala ya. Nah, kendalanya itu kan bisa dengan sebenarnya kendalanya itu ada di tingkat kampung sebenarnya. Ya, pemahaman tentang peradilan adat itu sendiri. Nah, harusnya perangkat kampung itu memahami betul tentang kanun tentang peradilan adat ini. Nah, ketika mereka tahu tentang kanun tentang peradilan adat ini, maka dia akan tahu apa tugas dan fungsinya sebagai perangkat kampung dan juga perangkat adat. Nah, jadi kalau dari pantauan kita ini belum maksimal pelaksanaannya. Masih banyak pidana-pidana ringan ini yang diatur dalam kanun tidak dilaksanakan di tingkat kampung dulu, sebagaimana mekanisme yang saya ceritakan tadi ya. Nah, jadi kadang-kadang ada KDRT, ada perkelahian biasa, itu langsung dilaporkan ke kepolisian. Nah, harusnya polisi belum boleh menerima harusnya. Dan dulu ya ada di Aceh Timur, ada kawan saya di salah satu Kasat Reskrim sering cerita tentang seperti ini, dan ketika ada terjadi pelanggaran pidana itu, maka itu dikembalikan lagi ke kampung untuk dibicarakan lagi, diselesaikan lagi. Nah, kalau tidak selesai di tingkat kampung dan tingkat mukim, baru dibawa ke kepolisian. Jadi menurut kita ini ya, ini belum maksimal, implementasinya belum maksimal ya. Jadi gimana saran dari Yara sendiri untuk memperkuat pelaksanaan Kanun nomor 9 tahun 2008 ini di Aceh? Ya, jadi begini ya. Yang pertama ya solusinya menurut
menurut kita begini solusinya untuk memperkuat implementasi kanun tentang peradilan adat ini ya, tentang perangkat adatnya. Jadi ada beberapa hal yang dari kajian kita ini perlu perubahan regulasi ya, terutama pada saat tata cara pemilihan perangkat kampung ya. Jadi bukan hanya kecil tapi perangkatnya termasuk kemukiman juga di tingkat mukim ya. Jadi mereka-mereka yang ingin menjadi perangkat kampung, ya, baik itu kecil, itu wahab dan segala macam di tingkat kemukiman juga begitu. Jadi harus betul-betul memahami kanun nomor 9 dan nomor 10 tentang adat istiadat dan tentang lembaga adat ya. Jadi harus betul-betul memahami. Jadi ketika mereka paham, maka ketika mereka menjabat di posisi perangkat kampung, jadi mereka sudah tahu fungsinya apa. Jadi ini perlu ada review sedikit di regulasi tentang pemilihan perangkat kampung dan mukim mungkin ya. Jadi selain dengan syarat yang sudah ditetapkan sekarang ini dalam kanun, jadi perlu salah satu lagi ketika pencalonan ini mereka harus memahamkan, ada yang disebutkan bahwa kadang-kadang ada disebutkan memahami tentang adat istiadat. Nah, memahami tentang adat istiadat itu kan maknanya kan makna yang luas, umum ya. Tapi seperti apa kita tahu bahwa dia memahami? Nah, tentunya dia kan kalau kita tahu dia memahami, misalnya seperti saya sarjana hukum, dikatakan saya memahami tentang hukum. Tentu saya harus sekolah dulu, harus kuliah hukum dulu selama beberapa tahun sampai selesai. Ya, tentu kalau bicara tentang memahami tentang adat istiadat, tentu mereka harus belajar. Nah, jadi tanda mereka sudah belajar apa? Mereka punya surat, misal apa sertifikat, apa surat keterangan telah menempuh pendidikan peradilan adat. Nah, jadi ada bukti mereka sudah memahami. Kalau di sini kan dikatakan ada beberapa regulasi mengatakan memahami tentang adat istiadat. Nah, memahami itu kan masih belum tentu, kita tidak bisa buktikan dia memahami seperti apa. Nah, tapi kalau dia sudah menunjukkan ada sertifikat atau surat keterangan sudah pernah mengikuti pendidikan tentang adat istiadat dari majelis adat misalnya. Nah, ini baru bisa kita katakan bahwa dia memahami adat istiadat. Nah, tadi saya pikir memang perlu penambahan sedikit ya, satu item di tata cara pemilihan perangkat kampung dan mukim, yaitu menambahkan harus melampirkan sertifikat atau surat keterangan sudah pernah mengikuti pendidikan tentang adat istiadat di Aceh. Nah, jadi kemudian satu lagi kemudian ini perlu kita sarankan ke pemerintah majelis adat. Ya, kita tahu bahwa sebelumnya untuk memperkuat peradilan adat ini bahwa sudah ada surat keputusan bersama antara Gubernur, MA dan Kapolda Aceh yang mengatakan bahwa 18 pidana ringan tadi ini harus diselesaikan dulu secara adat. Nah, tapi kadang-kadang kan terkendala Kenapa? Sudah ada kesepakatan bersama, kadang-kadang ada KDRT langsung, tapi begitu ada laporan kepolisian langsung memproses. Nah, karena mungkin saja tingkat kepolisian dulu ada penyidiknya yang paham tentang itu, kemudian mereka pindah tugas berganti, kemudian masuk yang baru, mereka tidak dibekali dengan pemahaman adat istiadat ini. Jadi sehingga mereka menerima dan memproses. Jadi tidak salah juga ya, ketika proses mereka naik ke tingkat kejaksaan sampai ke tingkat peradilan. Nah, untuk mencegah hal ini, saya menyarankan agar pemerintah Aceh dan Majelis Adat Aceh itu melakukan MOU lagi, bukan dengan Polda ya. Di tingkat penyidikan sudah mungkin untuk penyidik, tapi kadang-kadang kan ada yang lolos seperti kita cerita tadi, lolos karena penyidiknya tidak terbahani dengan kanun peradilan adat tadi. Nah, jadi ketika lolos di tingkat penyidikan, jadi ada di tingkat kejaksaan. Jadi ketika kita ada MOU yang sama dengan kejaksaan, jadi begitu SPDP nanti jaksa mempertanyakan, nah apakah ini sudah ditempuh mekanisme adat? Nah, disampaikan kepada penyidik. Nah, kalau sudah, berarti tolong dilampirkan keputusan peradilan adat tadi, bahwa misalnya di tingkat kampung, di tingkat mukim,
bahwa sudah ditempuh mekanisme tetapi tidak berhasil sehingga ini ditempuh hukum pidana. Jadi itu bisa ditingkatkan ke tingkat kejaksaan 1 sampai dengan tingkat pengadilan. Jadi perlu lagi ada MOU yang sama baik itu dengan kejaksaan maupun dengan Mahkamah Agung. Jadi itu ya. Tadi yang pertama bahwa perlu sedikit review tentang tentang syarat untuk menjadi perangkat desa, perangkat kampung atau perangkat mukim. Ya, perangkat mukim, penambahan tentang syarat memahami peradilan adat itu, memahami adat istiadat itu dengan dibuktikan ada sertifikat atau surat keterangan sudah pernah mengikuti pendidikan peradilan adat. Ya, satu. Yang kedua tadi perlu ada peningkatan MOU tentang peradilan adat ini, pemahaman peradilan adat ini dengan kejaksaan dan dengan Mahkamah Agung. Saya pikir itu yang perlu kita sampaikan. Baik, rekan-rekan setia sahabat Yara, pada hari ini barusan kita telah mendengar jawaban dari tema kita pada hari ini, jawaban dari Pak Safaruddin SH selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Semoga dapat menjawab persoalan dari pertanyaan teman-teman di luar sana juga. Terima kasih kepada Pak Safaruddin yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menjadi wawasan dan juga memperkuat peradilan adat kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Yara dan juga sosial media Yara yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk menerima berita terupdate dari Yara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.